Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, saya Eritria, NIM 25104180760 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zainal untuk memimpin kelasnya. Baik, marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap di tempat, berdoa mulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah nihil ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa ya, setiap hari minggunya kita membaca sholawat. Kalau minggu kemarin sholawat busro, minggu ini sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Semoga salawat kita sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, minggu kemarin ada yang masih ingat apa pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Qada dan qadar. Apa yang disebut dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Yang dapat dirubah, contohnya kepintaran, kesehatan. Apa itu takdir mubram? Iya, contohnya kematian, rezeki, musibah, dan pernikahan atau jodoh. Nah, hari ini yang kita bahas, yang kita pelajari adalah pernikahan di dalam Islam. Ya, pernikahan di dalam Islam ya. Pada akhirnya nanti mau nikah enggak? Ya. Pernikahan itu bukan hanya tentang pasangan, hanya suami dan istri, enggak. Tapi bagaimana cara kita menikah dengan diridhoi oleh Allah. Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ya, itu ya, pernikahan di dalam Islam. Baik ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pernikahan. Jadi tujuan kita belajar hari ini, pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari pernikahan. Yang kedua, mampu menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum dari pernikahan. Ya. Yang ketiga, menjelaskan dari rukun pernikahan. Yang keempat, kewajiban dari suami dan istri beserta talak, idah, dan rujuk. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau asesmen ya. Ibu mau ngetes sebatas mana kemampuan kalian mengetahui tentang pernikahan. Ya, silakan dibuka. Kita punya grup kelas. Silakan dibuka ya. HP-nya. Masuk ke kuis materi mengenai pernikahan di dalam Islam. Baik, silakan kerjakan. Peringkat pertama masih Serena.
Baik, kita akhiri, kita lihat siapa yang peringkat yang pertamanya. Tepuk tangan untuk Serena. Ya, peringkat pertama diraih oleh Serena, kedua Olip, ketiga Rian Hidayat. Itu tadi hanya mengetes kemampuan kalian sebatas mana kalian paham tentang materi tentang pernikahan. Ya, minggu kemarin kita sudah bagi kelompok ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, tugas kalian itu menganalisis kasus tentang pernikahan. Ada apa sih pernikahan dalam Islam? Karena metode Ibu PBL kita pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Kasus-kasus apa aja kira-kiranya ya. Kasus yang pertama. Ada pernikahan yang beda agama ya. Tugas kalian bagaimana boleh nggak hukum nikah beda agama? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua adalah bagaimana seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami. Ya. Kasus yang ketiga tentang bagaimana anak atau nasab anak yang lahir di luar pernikahan. Ada 3 kasus yang kalian analisis ya. Diskusikan per kelompok. Silakan. Diskusikan kelompoknya, masing-masing nanti presentasikan ke depan perwakilan 3 orang. Sudah? Sudah? Baik, Ibu berikan kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja ya. 3 orang saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kelompok kami, di sini kami mendapatkan 3 kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama akan dibacakan oleh saya. Menganalisis bagaimana hukumnya menikah beda agama dalam Islam, itu boleh atau tidak. Ya. Menurut kelompok kami, tidak diperbolehkan. Dalam Islam menikah beda agama hukumnya haram. Ya. Itu 3 kasus menurut kelompok 1 ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Itu menurut kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Siap-siap, silakan. Perwakilan 3 orang maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang beberapa kasus pernikahan dalam Islam. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang kasus yang pertama. Bagaimana hukum menikah beda agama dalam Islam, boleh atau tidak? Jadi menurut kelompok kami haram dan tidak sah. Mengenai hukum pernikahan beda agama dalam ajaran Islam maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Kemudian pasal 40 huruf C KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ya, menurut kelompok 2 itu yang kasusnya kalau dia terbukti ini ayah biologisnya masih ada tetap hak untuk menafkahi ya. Baik, silakan. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju untuk menampilkan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
seperti kelompok yang lainnya ya, boleh tapi adil. Baik, kasus yang ketiga silakan. Baiklah, saya akan menjawab kasus yang ketiga. Bagaimana status anak yang lahir di luar pernikahan tersebut di dalam Islam? Menurut mayoritas ulama Islam, anak hasil zina memiliki hubungan nasab atau garis keturunan dengan ibunya yang tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Status anak ini adalah anak yang mulia dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Tetapi ayah biologisnya memiliki kewajiban untuk menafkahi melalui wasiat wajibah atau pemberian harta wajib setelah meninggal dunia, bukan melalui hubungan waris atau perwalian. Status anak zina tersebut nasab atau keturunan. Anak zina hanya memiliki nasab kepada ibu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terakhir, kita dengarkan kelompok 4 yang terakhir, di mana hasil diskusinya. Silakan untuk maju kelompok 4. Wakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Hasil diskusi dari kasus yang pertama akan disampaikan oleh saya. Baik, kasus yang pertama adalah bolehkah menikah beda agama? Apa hukumnya dalam agama Islam? Setelah kami berdiskusi, jawabannya adalah tidak boleh dikarenakan haram. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berarti, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Tujuan larangan ini adalah menjaga akidah, penghormatan keluarga, dan pendidikan anak dalam Islam. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ikuti ya. Baiklah anak-anak ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini tentang pernikahan di dalam Islam. Pernah nggak kondangan? Apa yang kalian lihat? Ada pengantin, ada KUA, ada apa lagi? Ada nasi, wali, ya, ada nasi juga ya. Pernah kan kondangan dia? Pernah kan? Ya, itu. Sekarang terlintas di hati kalian. Sebenarnya pernikahan itu apa sih? Apa yang kalian pikirkan tentang pernikahan? Pengertian dari pernikahan itu? Oke, kelihatan ya? Ya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ikatan, kata kasih tadi, ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Ya, tuh. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Iya, yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Dalilnya mana? Ar-Rum ayat 21 kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Tuh, ya. Karena nikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Iya. Menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Lanjut kita slide selanjutnya. Ini dalil tentang pernikahan juga. Kemudian dasar hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Apa? Dasar hukumnya apa? Mubah. Boleh. Ya. Itu ada dalilnya. An-Nur ayat 32. Kemudian ada hadisnya dan ijma' ala ulama. Tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua memenuhi kebutuhan biologis. Ya, melanjutkan keturunan. Kalau enggak nikah enggak bisa melanjutkan keturunan. Ya, kenapa kita bisa sampai sekarang? Dari Nabi Adam sampai sekarang. Yang ketiga memenuhi kebutuhan biologis.
Yang ketiga, menciptakan ketenangan jiwa. Ya. Itu terdapat firman Allah dalam Ar-Rum ayat 21, pernikahan itu memberikan ketenangan. Yang terakhir, membentuk keluarga yang sakinah. Iya. Rukun pernikahan. Rukun pernikahan. Oke, baik, kita balik ke hukum pernikahan tadi ya. Hukum pernikahan yang pertama ada pernikahannya wajib. Pernikahan wajib itu kalau dia itu sudah mampu secara lahir dan batin, tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dia wajib untuk nikah. Wajib dia untuk nikah. Sunnah itu kalau dia mampu lahir dan batin, tapi dia juga mampu untuk menahan hawa nafsu. Ya. Mubah, dia mampu menahan hawa nafsu, tapi dia tidak punya atau tidak punya pekerjaan yang tetap. Itu tadi materi kita tentang pernikahan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham, kurang jelas? Paham? Ada yang bertanya, silakan. Suaranya nggak kedengaran Ibu. Tegak berdiri aja ya. 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 Baiklah, kata Rani, dia bertanya, bagaimana sih hukum nikah siri? Nikah siri ya itu diperbolehkan secara agama. Boleh kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi? Ada laki-lakinya, ada calon istrinya, ada ijab kabulnya, ada 2 orang saksinya, ada KUA-nya. Itu boleh, tetapi secara negara yang dirugikan adalah pihak perempuan. Kalau terjadi KDRT, dia mau ngadu kemana? Gak bisa, karena dia tidak punya bukti pernikahan secara negara itu. Ya, jadi di sini perempuan kalau kamu diajak nikah siri nggak mau, jangan bilang mau. Ruginya nikah siri, ya. Itu pada perempuan. Laki-laki kalau kamu memang ini ajak nikah beneran, nggak usah nikah siri. Sampai di sini paham? Tentang pernikahan? Jadi kesimpulannya ya, pernikahan itu bukan hanya tentang pasangan suami dan istri, tapi bagaimana cara kita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah, biar sampai ke jannahnya. Tahu jannah apa? Surganya. Ya, biar sampai suami istrinya sampai ke surga, bukan hanya bersama di dunia tapi juga di akhirat. Tuh, ya. Baiklah, anak-anak sekalian, kalau sudah paham materinya, kita evaluasi. Silakan kerjakan. Jangan lupa buat namanya. Ibu akan menampilkan praktek pernikahan sederhana yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian dulu ya. Anak-anak sekalian, itu adalah tugas kita minggu depan ya. Kita praktek pernikahan. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya, siapkan apa saja bahannya. Minggu depan kita akan melakukan praktek pernikahan. Anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Minggu depan diingatkan kita melakukan praktek pernikahan. Ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.